Pertama, siapkan wadah, masukkan 3 butir telur, tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh vanili cair atau bisa juga diganti vanili bubuk, 130 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, bisa diganti ovalet atau TBM, 50 gram margarin, lanjut mixer dengan kecepatan sedang sampai gulanya larut, atau bisa juga diaduk pakai whisker. Tidak usah sampai mengembang seperti kalau kita mau membuat bolu, cukup gulanya larut saja. Nah, seperti ini saja sudah cukup, matikan mixernya. Sekarang masukkan 500 gram tepung beras ketan, tidak perlu diayak ya, bisa langsung dimasukkan ke dalam adonan. Cara memasukkannya 2 kali. Yang pertama saya masukkan setengahnya dulu, aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan sisanya semua. Ini saya masukkan juga 100 ml air kapur sirih yang sudah bening. Air kapur sirih ini saya dapat dari 10 gram bubuk kapur sirih yang ditambah dengan 200 ml air, aduk-aduk sampai tercampur rata, lalu diamkan hingga airnya ini menjadi bening, lalu ambil sebanyak 100 ml-nya. Kapur sirih ini banyak dijual di toko online ya, atau beli di pasar juga ada. Supaya mudah untuk mencampurnya, sekarang mau saya aduk pakai tangan. Tangannya sudah saya cuci bersih ya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Karena ini dirasa adonannya ini masih ambyar, sekarang mau saya tambahkan 100 ml air. Cara memasukkannya bertahap, sedikit demi sedikit. Jangan langsung dimasukkan semua ya airnya, karena setiap adonan itu berbeda-beda, tergantung dari besar kecilnya telur yang dipakai, atau bisa juga dari kelembaban tepung beras ketannya. Ini adonannya masih keras, saya tambahkan lagi airnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata, sampai adonannya ini menjadi halus dan kalis. Kalau adonannya ini sudah bisa dibentuk, atau sudah bisa dibulatkan seperti ini, tandanya adonannya ini sudah jadi. Karena airnya ini masih tersisa, jadi kira-kira air yang dipakai sebanyak 80 ml. Ambil plastik segitiga, lalu masukkan adonannya sambil dipadatkan, supaya ketika adonan disemprotkan nanti tidak putus-putus. Ujung plastiknya diikat pakai karet. Siapkan 300 gram wijen, lalu tambahkan 4 sendok makan air, aduk-aduk sampai tercampur rata. Gunanya menambahkan air, supaya ketika dimasukkan adonan, wijennya bisa menempel. Wijen yang sudah basah masukkan ke dalam wadah yang lebar sambil diratakan. Potong ujung plastik segitiga sedikit saja, lalu semprotkan adonannya di atas wijen. Beri jarak satu sama lain supaya tidak saling menempel. Selain dibentuk seperti ini, bisa juga dengan cara dibulatkan ya. Pokoknya disesuaikan dengan selera saja. Kalau wadahnya sudah terisi penuh, taburi adonan dengan wijen, dengan cara pakai sendok ditabur-tabur. Aduk juga pakai tangan, pelan-pelan saja, supaya adonannya tidak menggumpal. Goyang-goyangkan wadah sambil ditapi-tapi, terus dipindahkan ke wadah lain. Cara memisahkan adonan dari wijen yang tidak menempel, bisa langsung diambil pakai tangan, bisa juga dengan cara diayak. Siapkan wajan di atas kompor, ratakan minyaknya, goreng pakai api kecil ya, masukkan adonannya. Jika adonannya ini berada di pinggir, ditengahkan supaya tenggelam, lalu tunggu hingga adonannya ini mengapung semua. Kalau adonannya sudah kokoh, ini langsung bisa dibolak-balik ya, supaya matangnya merata. Biarkan matang merata sambil sesekali diaduk. Jika warnanya sudah berubah kuning keemasan,
Dan busa-busa di minyaknya ini sudah berkurang, lalu angkat dan tiriskan. Nah, ini hasil gorengannya dapat sebanyak ini. Warnanya cantik, kuning keemasan, matangnya merata. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Saya ambil satu, lihat dalamnya. Berpori ya teman-teman. Ini rasanya benar-benar enak banget, garing, gurih. Supaya tetap awet, tidak mudah melempem, simpan dalam wadah tertutup atau dimasukkan ke dalam plastik klip seperti ini. Plastik yang saya pakai ukuran 20 kali 35 cm dan ini masih ada sisa. Pertama, siapkan wajan di atas kompor, masukkan 200 ml air, lalu tambahkan 50 gram tepung terigu atau setara 5 sendok makan. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap, setengah sendok teh merica bubuk, dan 3 siung bawang putih yang sudah saya haluskan. Aduk-aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada yang menggumpal. Saat diaduk-aduk ini kompornya belum dinyalakan ya teman-teman. Sekarang tambahkan 1 sendok makan margarin, baru nyalakan kompornya, pakai api kecil saja. Aduk-aduk sambil ditekan-tekan supaya margarinnya ini meleleh. Ini adonannya sudah mulai menggumpal, aduk-aduk terus sambil ditekan-tekan pakai spatula. Aduk adonannya ini hingga menjadi halus dan lembut, sampai tidak ada yang menempel di wajan dan spatulanya. Seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah matang, matikan kompor lalu diangkat. Adonan yang masih panas ini masukkan ke dalam wadah, tambahkan 200 gram tepung tapioka atau setara 20 sendok makan. Aduk pakai spatula sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini sekarang adonannya sudah hangat, tidak panas lagi. Sekarang mau saya aduk pakai tangan. Tangannya sudah saya cuci bersih ya. Aduk terus adonan sampai tercampur rata atau sampai menggumpal, sampai bisa dibentuk ya teman-teman. Nah, seperti ini saja sudah cukup. Sekarang siapkan alas lebar, saya pakai kertas nasi, lalu taburi pakai tepung tapioka sambil diratakan. Ambil adonan secukupnya, lalu pipihkan pakai rolling pin. Ini adonannya tidak keras ya teman-teman, kita bisa mudah banget untuk menipiskannya. Rolling pin yang saya pakai ini sudah saya taburi juga dengan tepung tapioka supaya adonannya tidak lengket. Potong-potong adonan di keempat sisinya, bisa pakai spatula, bisa pakai scraper, atau pakai pisau gerigi untuk pemotong agar-agar, seperti yang saya pakai. Sisa adonannya bisa dicampurkan dengan adonan yang belum dibentuk. Potong-potong adonan sesuai selera, mau dibuat panjang atau pendek. Kalau saya dipotongin kira-kira setengah sentian. Cara memotong disamaratakan ya teman-teman. Kalau dibuat setengah senti, ya setengah senti semua. Kalau panjang, ya panjang semua. Kalau pendek, ya pendek semua. Supaya ketika digoreng nanti, matangnya bisa bareng. Ambil adonan yang sudah dipotong-potong, pindahkan ke dalam wadah, atau bisa juga langsung digoreng. Ini adonannya tidak lengket karena sudah ditaburi dengan tepung tapioka, jadi kita mudah untuk mengambilnya. Saya potong-potong dulu, masukkan ke dalam wadah sambil dijejer, supaya saat digoreng nanti mudah mengambilnya. Panaskan minyak di atas kompor, masukkan adonannya, goreng pakai api sedang cenderung kecil,
Kalau adonannya sudah naik dan kokoh, aduk perlahan pakai sumpit supaya tidak saling menempel. Kalau sudah benar-benar kokoh, dibolak-balik supaya matangnya merata. Cara mengaduk adonan sesekali saja. Kalau minyaknya sudah tenang, sudah tidak mengeluarkan banyak busa, tandanya adonan sudah matang. Lalu angkat dan tiriskan. Masukkan lagi adonan berikutnya, caranya sama. Ingat ya teman-teman, jangan pakai api besar saat menggoreng cemilan ini supaya tidak meletus. Sebaiknya sebelum digoreng dites dulu, masukkan 1 biji adonan ke dalam minyak yang panas. Kalau adonannya meletus, tandanya minyak yang dipakai terlalu panas. Setelah itu kita ulang lagi menggoreng dengan api yang lebih kecil dari sebelumnya. Nah, ini gorengan yang kedua sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Kelihatan gorengannya ini mengembang, yang tadinya tipis sekarang jadi bundar. Cemilannya sudah selesai digoreng semua. Dari satu resep jadi sebanyak ini. Lihat bagian dalamnya. Dari patahannya saja sudah terasa kalau cemilan ini garing dan renyah. Bagian dalamnya berongga. Rasanya enak, gurih, renyah, bikin nagih. Pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung tapioka atau yang biasa disebut tepung aci ya. Ini saya pakai yang kiloan yang dijual di warung-warung. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap, aku pakai yang rasa ayam, seperempat sendok teh baking powder, aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau semua sudah benar-benar tercampur rata, lanjut sisihkan sebentar. Selanjutnya, siapkan panci di atas kompor, masukkan 200 ml air, tambahkan 4 siung bawang putih yang saya sudah haluskan sebelumnya ya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masak pakai api sedang sampai mendidih sambil sesekali diaduk ya. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor lalu diangkat. Selagi masih panas, tuang air rebusan bawang ke dalam tepung tapioka. Lanjut aduk-aduk pakai centong, karena ini sangat panas. Cara menuangkannya sedikit demi sedikit ya, supaya tercampur rata. Ini sisa airnya semua saya masukkan lagi. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lanjut aduk pakai tangan ya, supaya benar-benar rata dan kalis. Pastikan tangannya sudah bersih. Aduk-aduk terus sampai adonannya ini menggumpal menjadi satu. Nah, seperti ini saja sudah cukup ya. Ini adonannya sudah bisa dibulatkan. Sekarang siapkan alas kerja, ambil adonan secukupnya, lalu dikepal-kepal, geleng-geleng, bentuk bulat memanjang. Taruh di alas, lanjut digeleng-geleng lagi, dibentuk lebih panjang lagi. Seperti cacing ya. Kalau teman-teman mau dibulatkan satu-satu juga boleh. Adonan yang sudah dipanjangkan sekarang dipotong-potong ya. Untuk potongannya disesuaikan selera saja. Kalau aku dipotong pendek-pendek supaya saat digoreng nanti bisa garing sampai ke dalam. Masukkan ke dalam wadah. Supaya lebih cepat lagi dijejer adonannya ini satu-satu. Lanjut potong bareng. Setelah dipotong ini ditaburi dengan tepung supaya tidak lengket satu sama lain. Masukkan lagi ke dalam wadah. Kalau adonannya mengeras dan susah dibentuk, biasanya karena kelamaan kena angin, sebaiknya ambil adonan secukupnya, lalu tambahkan dengan margarin, aduk-aduk sampai tercampur rata. Nanti adonannya akan kembali lembut. Kalau adonannya sudah lembut seperti ini, kita bisa bentuk lagi seperti semula. Dikepal-kepal, geleng-geleng, bentuk bulat memanjang, potong-potong, lalu masukkan ke dalam wadah, dan ini hasilnya. Siapkan wajan di atas kompor, hangatkan minyak, masukkan adonannya,
Goreng pakai api sedang. Tunggu beberapa saat hingga adonannya ini mengapung dan naik ke atas satu persatu. Kalau adonannya ini sudah kokoh, lalu diaduk-aduk supaya matangnya merata. Pilus yang sudah kering kelihatan warnanya agak kekuningan. Jika diaduk-aduk ada suaranya kerutuk-kerutuk seperti ini. Dan ini minyaknya juga sudah tidak berbuih lagi. Segera diangkat dan tiriskan. Cara menggoreng pilus berikutnya, jangan langsung dimasukkan ke dalam minyak panas ya teman-teman. Karena pilusnya nanti bisa meletus-letus dan minyaknya bisa menyembur. Sebaiknya dibiarkan hangat dulu beberapa saat. Kalau udah hangat, baru bisa dimasukkan. Nah ini pilusnya mau saya angkat lagi, sudah selesai saya goreng menjadi 3 kali gorengan. Sekarang saya coba ambil satu, lihat dalamnya. Dalamnya garing dan berongga. Saya mau coba dulu rasanya seperti apa. Ini rasanya enak banget, garing, gurih, dan renyah. Pertama, siapkan panci di atas kompor, masukkan 650 gram gula pasir, tambahkan 3 bungkus agar-agar plain atau yang tanpa warna, tambahkan 2 bungkus Nutrijel rasa leci. Per bungkusnya ini sebanyak 10 gram, jadi yang saya masukkan ini sebanyak 20 gram. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata semua, masukkan 850 ml air, aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata semua, sekarang nyalakan kompornya, masak pakai api sedang sambil terus diaduk-aduk. Jangan berhenti mengaduk supaya tidak ada yang menggumpal. Kalau adonannya sudah mendidih seperti ini, matikan saja api kompornya. Tuang adonan ke dalam gelas takar, ambil sebanyak 500 ml, lalu tambahkan dengan pewarna makanan. Saya tambahkan warna biru ya, beberapa tetes aja secukupnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata, lalu tuangkan ke dalam loyang ukuran 11 kali 22 cm. Supaya sisa adonan yang ada di dalam panci tidak mengeras, sebaiknya dipanaskan lagi di atas kompor pakai api yang sangat kecil. Saya ambil lagi 500 ml, tambahkan beberapa tetes warna hijau, aduk-aduk sampai tercampur rata, lalu tuang ke dalam cetakan atau loyang. Sisanya saya masukkan ke dalam tin wol ukuran 8,5 x 6 cm yang diberi pewarna merah. Kalau adonan sudah mengeras, sematkan tusuk gigi di sisi loyang, lalu dibalik. Potong-potong sesuai selera, boleh pakai pisau biasa atau pisau gerigi untuk memotong puding, seperti yang saya pakai ini. Potongannya sesuai selera saja. Kalau pengen cepat kering, bisa dipotong kecil-kecil. Meskipun ini potongannya agak besar, nanti setelah kering akan sedikit menyusut ya teman-teman. Jadi nanti akan sedikit mengecil. Jejer di atas loyang satu persatu supaya cepat kering, atau teman-teman bisa pakai wadah yang lebar atau tampah untuk menjemurnya. Selesai dipotong, saya jemur di atas atap selama kurang lebih 5 hari. Setelah dijemur selama 5 hari, yang tadinya warnanya biru berubah jadi putih. Mungkin pewarna yang saya masukkannya itu kurang, tapi yang hijau tetap berwarna hijau dan yang merah tetap warnanya merah. Sekarang saya ambil lihat bagian dalamnya. Kalau bagian luarnya ini kering ya teman-teman, bagian dalamnya lembut dan rasanya dijamin enak, ada rasa kenyal
Bagian luarnya ada keras-keras dari gulanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba resepnya.